Halo Sobat Belajar, hari ini Abang Ranto akan membawa kalian untuk berkenalan dengan seorang anak berkebutuhan khusus yang dalam hal ini adalah anak tunalaras. Anak ini bernama Diva Boru Simanjuntak, usianya 11 tahun, namun ia masih duduk di kelas 3 SD. Nah, sekarang Abang Ranto akan mengajak kalian untuk memahami apa sih itu anak berkebutuhan khusus. Jadi adik-adik, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisiknya, mental intelektualnya, sosialnya maupun emosionalnya, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Nah, sekarang Abang Ranto mengajak kalian untuk berkenalan dengan anak tunalaras. Apa sih itu anak tunalaras? Jadi, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras ini biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Apa sih ciri-ciri anak tunalaras? Nah, ciri-cirinya yang pertama, ia mengalami gangguan perilaku. Yang kedua, ia mengalami kecemasan dan suka menyendiri. Yang ketiga, anak itu kurang dewasa. Dan yang keempat, anak tersebut agresif saat bersosialisasi. Nah, adik-adik, apa saja ya faktor-faktor penyebab ketunalarasan? Yang pertama adalah faktor psikologis. Terganggunya faktor psikologis biasanya diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang menyimpang, seperti abnormal fixation, agresif, regresif, resignation, dan konsep of discrepancy. Nah, adapun faktor yang kedua adalah faktor psikososial. Gangguan tingkah laku tidak hanya disebabkan oleh frustasi, melainkan juga ada pengaruh dari faktor lain, seperti pengalaman masa kecil yang tidak atau kurang menguntungkan bagi perkembangan si anak tadi. Nah, adapun faktor yang ketiga yaitu faktor fisiologis. Gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya proses aktivitas organ-organ tubuh, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagaimana mestinya, seperti terganggu atau adanya kelainan pada otak si anak, hipertiroid, dan kelainan saraf motoris. Kosong meter M. Mana M-nya? Oke, tentang buat ini. Adik-adik, adapun klasifikasi anak tunalaras yaitu yang pertama, socially maladjusted children, yaitu anak-anak yang terganggu aspek sosialnya. Kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran norma-norma dalam masyarakat dan kebudayaan setempat, baik itu di rumah, di sekolah, atau di masyarakat luas. Kelompok ini dapat diklasifikasikan lagi menurut berat ringannya kelainan perilaku menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama semi-socialist children, yang kedua socialist primitive children, dan yang ketiga unsocialist children. Yang kedua adalah emotionally disturbed children, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu perkembangan emosinya. Kelompok ini menunjukkan adanya ketegangan batin, menunjukkan kecemasan, penderitaan neurotis atau bertingkah laku psikotis. Menurut berat ringannya, gangguan perilaku ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama gangguan jiwa psikotik, yang kedua gangguan psikoneurotik, dan yang ketiga gangguan psikosomatis. Nah, bagaimana sih cara mengatasi anak tunalaras? Yang pertama, ketahui apa yang anak inginkan. Sebagai orang tua dan juga guru pembimbing, haruslah mengetahui dan mengenali kebutuhan apa yang menjadi dasar anak tersebut inginkan. Ketahui bagaimana cara proses perkembangan kognitif anak berkebutuhan tadi.
Anda patut memahaminya. Cara kedua adalah berikan pola belajar take and give. Pada saat anak bisa melakukan hal yang Anda ajarkan dengan baik, maka sepatutnya anak tersebut Anda berikan penghargaan berupa hadiah atau perhatian khusus atas prestasi yang sudah dicapai. Dengan cara demikian, anak akan merasa diperhatikan, dipenuhi keinginannya, dan semakin percaya kepada Anda sebagai orang tua atau sebagai guru pembimbing. Cara yang ketiga, tidak memaksakan kehendak yang memaksa. Jangan memaksa anak untuk bertingkah sopan apabila kondisi sikapnya belum bisa memahami apa itu sikap sopan dan santun. Ajarkanlah dengan cara yang lembut dan berikan teladan sikap yang menunjukkan kalau hal tersebut baik dan tidak baik. Cara yang keempat adalah terapkan pola kasih sayang dan perhatian dalam kegiatannya. Berikanlah dekapan kasih sayang dan perhatian dari orang di sekitarnya. Jangan biarkan mereka kehilangan rasa cinta kasih sayang dengan kondisi mereka. Dan hindari rasa menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan anak tersebut. Berikanlah dorongan moral dan spiritual peserta didik dengan nilai-nilai agama yang baik. Makasih. Bilang sini, makasih. Tengok dulu aku, Dipa. Makasih, terima kasih Pak. Bilang. Iya.